Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas contoh soal untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah ada sebaran data, bisa dilihat ya, dari 85 sampai dengan data yang terakhir adalah 79. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita harus menentukan jangkauan atau namanya adalah J ya lambangnya. Jangkauan rumusnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, di sini dari data itu, data terbesarnya kita lihat di sini yang paling besar datanya adalah 90 sebagai data terbesar. Dan data terkecilnya adalah 32. Sini ya, ini adalah data terkecilnya. Jadi kita kurangkan 90 dikurangi 32. Hasilnya adalah 58. Jadi ini adalah jangkauannya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan banyak kelasnya. Banyak kelas atau lambangnya adalah K. Itu kan rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah ini N-nya, banyak datanya itu kan ada 30 ya. N-nya sama dengan 30. Maka untuk rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 30. Kemudian jadinya kan 1 ditambah 3,3, hasil dari log 30 adalah 1,48 ya. Di sini menggunakan pembulatan saja, jadi 1,48. Jadi sama dengan 1 ditambah, ini kita kalikan dulu, 3,3 dikali 1,48. Hasilnya adalah 4,884. Jadi hasilnya baru kita tambahkan adalah 5,884. Nah ini kemudian kita bulatkan atau kita pembulatan ke atas sehingga menjadi 6. Ini adalah banyak kelasnya. Kemudian yang ketiga kita akan mencari panjang kelas atau lambangnya adalah P. Di mana P itu rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi jangkauannya tadi 58 dibagi dengan banyak kelasnya ada 6. Di 58 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 9,67. Oke, kita lakukan pembulatan juga, jadi dia mendekati 10. Jadi dari data tersebut kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelasnya 6 dan panjang kelasnya adalah 10. Oke, jadi kita buat tabel seperti ini ya. Jadi di sini terdiri dari 2 kolom, di mana kolom yang pertama ini akan kita isi untuk nilainya atau kelasnya ya. Nilai. Kemudian yang di sebelahnya di sini adalah frekuensi. Oke. Kemudian yang di bawah sini ini adalah jumlahnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan banyak kelas itu yang barisnya ke bawah ya. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan mulai membuat tabel distribusi frekuensi. Kita mulai dari data yang terkecil tadi. Data terkecilnya kan 32. Jadi kelas pertama kita mulai dari 32 sampai
ya. Sampai dengan, karena tadi panjang kelasnya 10, berarti kita hitung mulai dari 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan 41 ya. Jadi kelas pertama dari 32 sampai 41. Jangan langsung ditambahkan, jadi 32 langsung tambah 10 hasilnya 42. Salah. Jadi kita harus menghitungnya 32-nya ini tetap dihitung, atau supaya lebih mudah, kalau panjang kelasnya 10 berarti sama saja kita tambahkan dengan 9. Jadi 32 tambah 9, 41. Kemudian kelas kedua berarti kita mulai dari 42 sampai dengan, tadi kan ditambah 9 ya, berarti sampai dengan 51. Begitu seterusnya, jadi 52 sampai 61, 62 sampai 71, 72 sampai 81, dan kelas terakhir yaitu 82 sampai 91. Nah, ini sudah terbentuk kelas-kelasnya. Jadi terdiri dari 6 kelas ya, dengan panjang kelasnya 10. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari frekuensinya. Frekuensinya masing-masing. Yang pertama dari kelas 32 sampai dengan 41. Kita cari di sebaran data ini. Ya, 32 sampai 41. Maka yang memenuhi itu adalah, kita lihat dari sini. Ini berarti 36 yang memenuhi. Ya kan? Dia kan berada di antara 32 sampai 41. Kemudian 41-nya. Kemudian mana lagi? Di sini ada 32-nya, pasti masuk. Setelah itu sudah tidak ada lagi, berarti frekuensinya adalah 3. Ya. Kemudian 42 sampai dengan 51. Kita cari 42 sampai 51 berarti 44 masuk. Ya, misalkan kita kasih lambang lain 44. Kemudian 49 juga masuk. Kemudian berapa lagi ini? 43. 43 juga masuk. Terus sampai 51 ya, tadi kita cari lagi 48. Sampai data terakhir kita cek ternyata tidak ada, maka kelas ya, frekuensi untuk kelas 42 sampai dengan 51 itu ada 4. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk kelas 52 sampai 61 itu ternyata frekuensinya ada 7. Kelas 62 sampai 71 itu ada 5. Kelas 72 sampai dengan 81 itu ada 7. Dan kelas terakhir 82 sampai dengan 91 itu ada 4. Nah, di jumlah itu ketika terakhir kita jumlah itu harus sama dengan banyak data yang ada di sini. Ini kan banyak datanya ada 30. Jadi kita hitung 3 tambah 4 7 ditambah 7 14 ditambah 5 19 ditambah 7 26 ditambah 4 sama dengan 30. Ternyata sudah pas. Nah, jadi beginilah hasil dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat. Ya, demikian tadi pembahasan untuk soal tabel distribusi frekuensi. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.